Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Awam Bicara Hukum. Orang awam bicara tentang hukum dan supaya orang awam lebih mengerti tentang hukum. Kebetulan video ini saya khususkan kepada mahasiswa atau mahasiswi yang mengambil mata kuliah atau sedang mengambil mata kuliah hukum pidana khusus. Saya akan menjelaskan bagaimana kira-kira materi di hukum pidana khusus ini ya. Hukum pidana khusus nanti akan saya ceritakan silabus atau apa tujuan utama daripada silabus hukum pidana khusus ya. Apalagi ini kan kita tahu sendiri bahwa wabah corona memang sudah pandemi ya, sudah menyebar di seluruh negara termasuk Indonesia, maka banyak mahasiswa yang harus belajar dari rumah ya, artinya learning from home ya, jadi tidak tatap muka, tidak datang ke kampus, oleh karenanya maka belajar melalui sistem online ya, begitu ya. Sebenarnya sudah ada beberapa kampus yang menyediakan belajar online, cuman ada juga yang belum ya. Nah, kali ini kita kembali ke topik mengenai hukum pidana khusus ya. Sebenarnya hukum pidana khusus itu ada beberapa pembagian macam ya. Ada orang yang mengatakan itu adalah hukum pidana khusus dan ada juga yang mengatakan hukum tindak pidana khusus. Ya, kebetulan di Universitas Muara Bungo Fakultas Hukumnya memakai istilah hukum pidana khusus. Sebenarnya itu sama saja, hanya penyebutan saja ya. Hukum pidana khusus dan hukum tindak pidana khusus. Boleh memilih apa hukum pidana khusus dan hukum tindak pidana khusus. Lalu apa tujuan mempelajari hukum pidana khusus ya? Sebelum saya akan sampaikan apa itu pengertian hukum pidana khusus, maka akan saya sampaikan mengapa harus belajar hukum pidana khusus. Apa tujuan hukum pidana khusus? Apa manfaat kita belajar hukum pidana khusus ya? Apa ruang lingkup hukum pidana khusus? Kemudian apa perbedaan hukum pidana khusus dengan hukum pidana umum misalnya, seperti itu ya. Jadi itu adalah tujuan kita atau manfaat atau mengapa kita harus mengetahui apa itu hukum pidana khusus, apa tujuannya, apa ruang lingkupnya, apa perbedaan atau persamaannya hukum pidana khusus dengan hukum pidana lainnya. Tentu ini kita pelajari di hukum pidana khusus. Namun demikian, sebelum kita belajar ke hukum pidana khusus, tentu mahasiswa-mahasiswi atau orang awam yang lainnya ya harus mengerti dulu apa itu hukum pidana. Karena kalau tidak mengerti apa itu hukum pidana, maka akan susah nanti mendefinisikan apa itu hukum pidana khusus atau apa itu hukum pidana umum ya. Tentu memang di dalam istilah hukum ada yang katanya berlawanan, artinya semacam antonim, lawan kata, tetapi ada juga yang tidak antonim. Misalnya hukum pidana khusus tentu lawannya adalah hukum pidana umum. Tetapi ada juga beberapa istilah di hukum yang lawannya tidak harus antonim. Contoh, misalnya hukum positif. Lawan dari kata hukum positif itu bukan hukum negatif. Begitu ya. Jadi lawan hukum positif itu adalah hukum yang dicita-citakan. Jadi jangan sekali-kali mahasiswa-mahasiswi menyatakan bahwa apa itu pengertian hukum positif? Sudah dijelaskan pengertian hukum positif. Kemudian apa lawan kata hukum positif? Dijawablah itu hukum negatif. Enggak seperti itu ya. Jadi tidak melulu di dalam istilah hukum ada yang namanya hukum. Ketika kita mengatakan itu hukum A, belum tentu lawannya hukum B, begitu. Semacam hukum pidana khusus, tentu lawannya hukum pidana umum. Tapi tidak semua yang ada khusus lawannya umum. Seperti yang tadi saya bilang, hukum pidana positif lawannya bukan hukum pidana negatif, tapi lawan daripada hukum atau lawan kata daripada hukum positif adalah hukum yang dicita-citakan ya. Begitu ya. Saya sebenarnya sudah menyusun silabus ya. Ada silabus yang saya pegang ini. Cuman saya akan menceritakan dulu secara singkat saja pengertian hari ini ya. Untuk materi ini nanti kita akan sambung di bagian 2, bagian 3 dan seterusnya. Nah, di pelajaran pertama ini saya akan mengemukakan dulu apa itu pengertian hukum pidana khusus. Kalau pengertian hukum pidana nanti akan saya sudah pernah saya buat apa itu pengertian hukum pidana ya. Jadi tidak perlu saya cantumkan lagi di sini, tidak saya ulangi lagi ya. Yang akan saya bahas di sini adalah hukum pidana khusus.
Hukum pidana khusus tentu muncul setelah adanya umum. Artinya sesuatu itu semuanya umum, siapapun semuanya umum. Ini kita belajar sejarah dulu ya, sejarah hukum, kenapa ada istilah nomenklatur hukum pidana khusus. Semua itu pasti umum. Nah, di dalam umum itu pasti ada kekhususan. Misal, ciri seorang manusia, ciri misalnya artis ya, saya bilanglah artis yang terkenal itu siapa ya, misalnya Vanessa Angel. Wah, misalnya artis Vanessa Angel. Ciri umum Vanessa Angel adalah misalnya dia rambutnya panjang, apa namanya, ciri umumnya. Kemudian warna kulitnya misalnya putih, misalnya seperti itu ya. Itu umumnya. Khususnya, nah ada khususnya. Misalnya ya, ini misal. Dia khususnya tandanya dia misalnya apa ya? Ciri khususnya Vanessa Angel ini adalah misalnya ada tai lalat misalnya, atau dia ada misalnya ada apa, tanda lahir misalnya di bagian tertentu misalnya. Nah, itu ciri khususnya. Artinya umum itu mengkerucut kepada khusus. Balik lagi kepada judul mata kuliah hukum pidana khusus. Tentu karena ada hukum pidana umum, maka ada hukum pidana khusus. Lalu pertanyaannya, hukum pidana umum itu apa? Hukum pidana khusus itu apa? Saya akan mencontohkan, nanti akan didefinisikan sendirilah. Hukum pidana umum itu pada pokoknya adalah hukum pidana yang mengatur tentang hal-hal yang umum. Contoh hal-hal yang umum itu adalah kaitan dengan sanksi pidana yang pada umumnya. Di Indonesia, hukum pidana umum itu terangkum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang disebut dengan KUHP. Nah, KUH pidana atau KUHP itu adalah hukum pidana umum. Di situ memuat tentang ketentuan umum, tentang kejahatan dan tentang pelanggaran. Misalnya begini, di situ diatur pencurian, di situ diatur pembunuhan, di situ diatur pemerkosaan, kemudian di situ diatur apa namanya, suap menyuap, di situ diatur kecelakaan lalu lintas. Pokoknya semua diatur di situ. Dia dirunut istilahnya. Jadi semua hampir perbuatan pidana yang ada di Indonesia ini terangkum dalam satu buah kitab undang-undang hukum pidana itu. Itulah istilahnya yang namanya kodifikasi. Itu adalah istilahnya yang namanya kodifikasi ya, untuk lebih memudahkan. Jadi kodifikasi ini terkodifikasi, tersusun, kemudian termuat semuanya di dalam itu. Semuanya itu ada semua di situ. Tentang hukum pidana, tentang ancaman-ancaman hukum pidana, tentang syarat-syarat orang itu di sana misalnya lepas dari segala tuntutan hukum, orang itu syaratnya bebas, orang itu tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya. Di situ bagaimana cara turut serta melakukan tindak pidana, percobaan pidana, semua ada di situ. Itu hukum pidana umum. Lalu muncul hukum pidana khusus. Kenapa muncul hukum pidana khusus? Munculnya hukum pidana khusus itu karena ada beberapa pendapat ya. Pendapat pertama menyatakan bahwa ternyata di dalam kitab undang-undang hukum pidana itu tidak diatur semuanya seiring perkembangan zaman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ternyata ada beberapa perbuatan tindak pidana yang diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana tersebut, misalnya ancaman pidananya rendah. Kemudian orang yang melakukannya tidak bisa dibedakan, walaupun dibedakan tetapi tidak ada hukuman tambahan. Oleh karenanya tidak spesifik. Karena tidak spesifik tadilah, maka muncullah hukum pidana khusus. Ya, begitu. Jadi hukum pidana khusus atau tindak pidana khusus itu artinya adalah tindak pidana yang di luar kitab undang-undang hukum pidana dan memiliki ketentuan-ketentuan khusus acara pidana. Itu pengertian secara umum ya. Jadi lebih mudahnya mahasiswa-mahasiswi supaya lebih mengerti, hukum pidana khusus itu adalah hukum pidana yang diatur di luar kitab undang-undang hukum pidana. Itu saja. Itu lebih mudahnya. Sebenarnya banyak, menurut Pompei misalnya, menurut Sudarto misalnya. Nanti itu akan menjadi bagian tugas daripada mahasiswa, bahwa apa pengertian hukum pidana khusus atau tindak pidana khusus menurut para sarjana atau menurut para guru besar hukum ya, begitu. Lalu hukum pidana tadi, di luar itu hukum pidana khusus itu apa saja? Ini berbicara masalah ruang lingkup.
Ya, hukum pidana yang tidak diatur di dalam KUH pidana, misalnya tentang narkotika, tentang psikotropika, itu tidak ada diatur di dalam KUH pidana. Kemudian suap menyuap, ada suap menyuap di dalam KUH pidana, ada di dalam KUHP ada, tetapi ancamannya rendah. Ancamannya rendah. Kemudian tidak diatur mengenai misalnya siapa penyidiknya selain polisi. Maka muncullah undang-undang tindak pidana korupsi. Artinya undang-undang itu di luar daripada KUH pidana. Kemudian ada lagi undang-undang ekonomi, ada lagi undang-undang ITE. Banyak sekali undang-undang yang hukum pidana khusus, artinya ya, yang di luar daripada KUHP menjadi hukum pidana khusus itu banyak sekali. Jadi banyak faktor kenapa itu harus keluar daripada KUH pidana tadi ya, karena itu tadi bisa saja menyimpang. Maksudnya bukan saja menyimpang, karena itu tidak ada diatur dalam KUH pidana. Kemudian kalaupun itu diatur ternyata hukumannya kurang rendah, kurang maksimal begitu ya. Artinya hukum pidana khusus itu juga ditujukan kepada orang-orang tertentu, pelaku tertentu. Macam narkotika, di situ ada penggolongannya. Narkotika golongan 1 itu apa, golongan 2 itu apa, begitu. Jadi itu kemudian di Undang-Undang ITE, begitu juga di Undang-Undang ITE. Kalau di KUH pidana ada misalnya penghinaan. Penghinaan itu cuma bukan melalui media sosial, tapi penghinaan secara langsung, secara tatap muka. Tapi ada yang di luar daripada KUH pidana, yang lebih lengkap, yang lebih khusus. Nah, itulah namanya hukum pidana khusus. Itulah diatur dalam Undang-Undang ITE. Seperti itu ya. Jadi apa namanya? Kita harus tahu apa itu hukum pidana khusus, kemudian apa tujuannya, eksistensinya, yang saya bilang tadi, manfaatnya, itu semua. Maka untuk kali ini kita cukupkan di sini dulu supaya apa namanya lebih paham sebagai pengantar. Nanti bab selanjutnya akan saya terangkan lagi apa namanya yang lebih rinci lagi mengenai hukum pidana khusus. Sekali lagi, itu yang namanya hukum pidana khusus. Nanti akan timbul pertanyaan selanjutnya, apakah hukum pidana khusus itu menyimpang dari KUH pidana misalnya? Apakah KUH pidana itu menyimpang atau tidak menyimpang misalnya di ketentuan kita hukum pidana? Apakah dia bertentangan? Nanti akan kita bahas. Satu lagi poin yang penting. Pesan daripada KUH pidana, mengapa ada hukum pidana khusus? Adanya ketentuan pasal 103 KUH pidana. Silakan bagi mahasiswa-mahasiswi itu terangkan apa isi dari pasal 103 KUH pidana, karena itulah dasar kenapa, salah satu dasar kenapa adanya hukum pidana khusus. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga video ini bermanfaat, terutama bagi mahasiswa-mahasiswi. Tetap jaga kesehatan, selalu di rumah, hanya keluar rumah kalau untuk hal-hal yang penting saja ya. Belajar dari rumah itu sementara ini salah satu kita mendukung program pemerintah dalam upaya menanggulangi penyebaran virus corona ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Jangan lupa like video kami ini, kemudian subscribe, share kepada teman-teman, kepada kawan-kawan, baik itu yang ada di Fakultas Hukum ataupun awam bicara lainnya, karena kami yakinkan bahwa video ini akan bermanfaat bagi semuanya ya. Silakan juga simak video-video kami yang ada di sebelumnya, dan itu juga akan membantu, dan silakan share. Bila tidak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.